Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami akan membuat tema mencari rezeki yang halal barokah. Jadi kita sebagai umat manusia tentunya membutuhkan apa yang kita butuhkan, termasuk makanan, minuman, atau harta. Jadi kalau seorang manusia menginginkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang melimpah, maka ada beberapa cara yang mana cara ini sering dilakukan oleh seorang muslim atau semua umat Islam, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mencari rezeki yang halal, yang barokah, pertama-tama kali kita harus mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang melimpah. Karena di dalam hadis qudshinya bahwasanya Allah itu memerintahkan dunia untuk melayani orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita, karena kita sebagai orang yang masih awam, yang tawakalnya masih membutuhkan usaha, doa, maka kita pun di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus juga bekerja semampu kita. Jadi begini, ketika kita mengharap rezeki Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya harus bekerja keras. Kemudian kita tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih dalam tahapan tawakal yang umum. Jadi kita itu, ya, kita semua itu masih dalam tingkatan orang-orang yang tawakal umum. Jadi makanya kita harus berusaha keras dalam bekerja, kemudian berdoa dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci yang pertama di situ. Kemudian cara yang kedua adalah dengan bersedekah. Dengan bersedekah, Allah akan menjanjikan melipat gandakan rezeki kita dengan kita memperbanyak sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi ketika kita bersedekah kepada seseorang, jangan mengira bahwa rezeki yang kita berikan kepada orang lain dan orang itu yang akan mengembalikan rezeki kepada kita, tetapi Allah akan mengganti rezeki dari orang lain. Jadi kita itu ketika memberi sedekah kepada orang lain, khususnya kepada orang yang fakir, miskin, yang tidak mampu, kita harus benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, karena dengan demikian rezeki itu akan
akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu dengan sedekah itu Allah menjanjikan akan melipat gandakan rezekinya. Dan dengan sedekah itu pula kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, dijauhkan dari bala penyakit musibah. Jadi bab rezeki itu kita itu tidak melulu rezeki itu harta benda, tidak, tapi sehat walafiat itu justru rezeki yang nomor 2. Jadi nomor 1 itu nomor 2 dari bawah maksudnya ya. Jadi rezeki sehat itu nomor 2 dari bawah setelah kita harta benda. Jadi kita membahas tentang bagaimana mencari rezeki, tapi kita harus tahu bahwasanya rezeki itu ada 4 macam, yaitu yang pertama adalah rezeki dunia, kemudian naik yang lebih tinggi lagi namanya rezeki sehat walafiat, kemudian yang ketiga adalah rezeki afiat. Jadi kemudian kita yang paling tinggi adalah rezeki ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sedikit saya terangkan bahwasanya rezeki pertama sehat dunia, jadi harta benda, harta tahta wanita, itu adalah rezeki yang paling bawah sendiri. Kemudian rezeki sehat walafiat. Jadi kalau kita diberi rezeki sehat, kita harus bersyukur bahwasanya orang yang kaya raya kemudian diberi penyakit stroke atau penyakit yang tidak bisa merasakan kekayaannya, maka rezeki sehat adalah rezeki yang lebih baik daripada rezeki dunia. Kemudian afiat. Jadi kalau afiat itu adalah hati kita tentram ketika melaksanakan sesuatu, kita diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita itu badan kita benar sehat tapi tidak ada ketenangan dalam hati. Nah, di situ rezeki yang ketiga adalah rezeki afiat. Kemudian yang paling tinggi adalah rezeki ridha Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ridha Allah itu ya rezeki yang berupa keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesuatu yang tidak terlihat, yang menjanjikan kita menjadi orang yang mulia, akhirnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudahan dalam beribadah itu juga nikmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi adalah tentang sedekah. Jadi sedekah itu bisa melipat gandakan rezeki kita, dan sedekah itu pula kita harus benar-benar terarah dalam memberikan sedekah. Yang pertama adalah kepada saudara-saudara kita, kemudian orang tetangga kita yang tidak mampu, kemudian tetangga yang tidak mampu, yang soleh dulu, kemudian yang biasa, kemudian tetangga yang agak jauh. Jadi harus benar-benar terarah. Jadi itu sedekah juga bisa meningkatkan rezeki kita, dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ketika diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit kita bersyukur, maka Allah akan menambah dengan syukur itu atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an bunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Jadi kalau kita ketika diberi nikmat oleh Allah mampu bersyukur, maka Allah akan menambah. Tapi kalau kita mengingkari nikmat Allah walaupun sedikit, maka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan atau apapun. Jadi itu dengan bersyukur itu kita tentunya syukur itu ada yang paling minimal kita mengucapkan alhamdulillah, tapi yang jelas kita dengan bersyukur itu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mensyukuri nikmat itu kita akan diberi oleh Allah dilipat gandakan, ditambah oleh rizkanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur walaupun diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit, kita harus pandai-pandai bersyukur karena nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi untuk mensyukuri nikmat Allah itu kita harus benar-benar bisa menjadikan rasa syukur itu yang bisa menimbulkan cinta Allah kepada kita semua. Jadi makanya kita harus senantiasa ketika diberi oleh Allah baik nikmat sedikit atau banyak harus memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu untuk yang keempat, supaya kita mendapatkan rezeki yang melimpah, kita harus juga pandai-pandai mengelola keuangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu tidak boleh boros, harus hemat dalam mengelola keuangan, harus pandai-pandai kita mengelola sehingga jangan sampai kita itu belum waktunya uang sudah habis atau kita tidak mempunyai sisa untuk masa depan. Karena itu kita harus juga pandai-pandai mengelola keuangan, dengan demikian kita berarti menjadi orang yang hemat. Itu yang kemudian. Kalau yang kelima, ketika mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga, harus dijadikan keluarga yang penuh ketenangan, kebahagiaan. Jangan sampai kita dalam suatu rumah tangga itu ada suatu pertengkaran atau mungkin anak menangis karena itu akan menjauhkan diri dari rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi dalam kitab Usburiah itu ketika anak menangis atau mungkin ibaratnya itu bertengkar atau apa, itu menjadikan rezeki jauh dari keluarga kita. Makanya kita harus biasa berusaha menjadikan rumah tangga yang tenang. Insya Allah malaikatnya Allah akan turun dengan rahmatnya. Oleh karena itu kita harus benar-benar bisa menjaga diri kita, jangan sampai kita itu berbuat yang tidak sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita walaupun dengan bertetangga pun jangan sampai kita terjadi pertengkaran, itu juga bisa menyebabkan dijauhkan dari rezeki. Makanya kita harus senantiasa berhati-hati dalam hal-hal kita dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu bisa diberikan kepada hambanya, kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita minimal berusaha apa yang menjadi
syariat tuntunan dari agama kita jalankan. Jadi kita harus benar-benar bisa introspeksi diri dalam keluarga, sehingga apa yang menjadi kekurangan kita di dalam keluarga itu benar-benar kita bisa memenuhi. Tapi kita juga harus benar-benar berusaha keras, kemudian berhati-hati. Dengan demikian rezeki akan dilimpahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan. Tentunya banyak sekali amal-amalan, doa-doa yang telah diberikan oleh para kiai, ustadz ya. Jadi untuk meraih rezeki itu banyak sekali cara-cara yang harus kita lakukan. Misalnya doa Allahu kafi Rabbunal kafi itu, kemudian atau kita Allahumma ya goni hamid ya mubiu ya mujarabtu ya wazir anggurnya bikalalikan al-awamid tapi ba'adil masyati. Ya, itu biasanya itu doa dibaca ketika di sholat Jumat. Kemudian dengan doa-doa itu kita ketika berdoa pun harus mencari waktu yang tepat. Mungkin kita melaksanakan doa itu di tengah malam atau ketika setelah sholat fardu. Jadi itu ada waktu yang tepat. Jadi dalam berdoa kita harus tahu, jangan ketika kita berhadas kemudian pakaian tidak rapi dan waktu tidak tepat, itu harus dijaga. Kemudian waktu, mungkin dalam waktu gerimis, hujan gerimis, mulai hujan gerimis itu kita juga dianjurkan memohon kepada Allah. Kemudian pada waktu kita dalam perjalanan kita bisa berdoa memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita berdoa, nomor 7 kita melaksanakan sholat. Jadi sholat itu bisa menolong kita karena termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin kita bisa melaksanakan sholat duha yang mana biasanya kita melaksanakan adalah ketika matahari sudah muncul kira-kira 1 tombak ke atas, kemudian batasnya adalah sampai waktu duhur. Jadi sebelum duhur harus sudah selesai sholat duha. Kemudian mungkin kita bisa juga melakukan sholat tahajud. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus setidaknya amalan-amalan yang istiqomah itu kita laksanakan, insya Allah kita akan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus ketika berusaha, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Maksudnya ketika ada peluang yang baik untuk bekerja, kita harus bekerja yang mungkin rezekinya yang lebih baik itu. Jadi kita tidak boleh diam saja, cukup kerja ini saja ya, itu namanya tidak usaha. Mungkin pemikiran kurang baik. Jadi kita harus mencari peluang-peluang kerja yang benar-benar bisa menghasilkan rezeki yang lebih banyak lagi. Itu sebagai hamba Allah tentunya kita harus benar-benar berusaha sehingga usaha kita benar-benar mencapai maksimal. Karena itu dari amalan-amalan yang kita lakukan itu tadi, kita kemudian
berserah diri kepada Allah. Jadi amalan-amalan yang saya sampaikan tadi termasuk doa-doa yang istiqomah atau sholat duhanya yang istiqomah, jangan putus asa. Kemudian juga ketika kita berusaha itu harus benar-benar lillahi ta'ala, jangan baru melaksanakan 1 bulan 2 bulan mungkin setahun kemudian hasilnya mana nah, itu tidak boleh. Itu harus kita benar-benar dalam mencapai rezeki yang manfaat barokah itu harus kita itu melaksanakan ibadah itu benar-benar lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai kita itu berputus asa di tengah jalan, kemudian kita ngambek karena belum diberi. Jadi doa itu bisa saja langsung diberi, doa bisa saja ditunda, dan bisa saja doa itu diberikan kepada di akhirat nanti. Jadi kita itu harus menyadari bahwasannya kita berdoa, berusaha itu mungkin kita masih ditunda doa kita. Yang jelas dengan kebaikan-kebaikan itu kita akan mendapatkan suatu ketenangan hati, kemudian keluarga kita bahagia. Itu tadi yang saya sampaikan, itu tadi semua itu adalah cara-cara untuk menggapai rezeki keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, setelah kita berusaha demikian, maka kita harus benar-benar bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga kita itu sudah ditulis di sebelum kita lahir. Jadi rezeki, jodoh, mati, kematian itu adalah sudah takdir dari Allah yang mengatur. Karena itu ketika kita mencari rezeki, keberkahan rezeki, kita harus benar-benar tidak boleh berputus asa. Jangan sampai kita di tengah jalan terus kita laksanakan sampai kita nanti menjadi orang-orang yang benar-benar ketika hidup itu benar-benar menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dengan demikian kita tidak pernah ada kerugian ketika melaksanakan suatu ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia, dan dengan demikian hasil yang jelas adalah kita terpenting adalah menuju kebahagiaan abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya itu membutuhkan suatu keyakinan kepada kita semua, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan itu akan menimbulkan kita menjadi orang-orang yang benar-benar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi untuk masalah rezeki itu tadi kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita mungkin kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang kaya, mungkin orang yang cukupan, atau kita menjadi orang yang kurang, tetapi semua itu adalah kita harus menjadi orang yang bisa menerima. Jadi mungkin kita itu mendapatkan ujian juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ujian itu kita mampu melewati dengan baik, insya Allah kita akan menjadi orang yang benar-benar sukses dunia dan akhirat. Karena orang yang diuji di dunia berarti nanti dia akan, kalau mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, insya Allah dengan ujian itu kita akan dijadikan hamba yang mulia, yang akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang untuk menggapai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami mohon ketik imam_ubed, like and subscribe, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah sehingga menjadikan kita semakin baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ekonomi kita juga semakin baik sehingga kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar dengan khusyuk. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.